Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, damai sejahtera dan sukacita selalu dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Ayub pasal 2 ayat 1-6 demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pasal sebelumnya Ayub berlaku tidak bercela dalam ujian yang diadakan antara iblis mengenai dia. Iblis telah diizinkan menjamah, menyentuh, dan merampas segala miliknya. Dan Tuhan mengizinkannya secara bertubi-tubi tanpa jeda waktu untuk Ayub berduka. Bayangkan saudara sekalian, dalam satu hari ia kehilangan semua yang ia miliki. Ternak, budak-budak, semua kekayaannya hancur seketika. Dan yang paling menghancurkan, ketika semua anak-anaknya habis lenyap. Kita bisa membayangkan 10 anak-anaknya yang selama ini meramaikan rumahnya. 7 laki-laki dan 3 anak perempuan hilang seketika. Setelah harta benda hilang, anak-anak yang dimilikinya, yang tertinggal hanya Ayub dan istrinya. Serangkaian bencana ini datang secara beruntun tanpa jeda, dirancang untuk memberikan pukulan maksimal dan menghancurkan semangat Ayub. Sampai di sini iblis begitu yakin bahwa setelah itu Ayub pasti mengutuki Allah di depan wajahnya. Akan tetapi sebaliknya Ayub justru memuji Allah. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku, Allah masih tetap melihat Ayub sebagai hamba yang setia. Setelah melewati pencobaan pada tahap pertama itu, segala yang dia punyai lenyap. Allah masih membanggakan Ayub, bahwa Ayub adalah hambanya yang setia, saleh dan jujur, dan iblis menyaksikan bahwa dia tetap tekun dalam kesalehannya. Ayub ternyata tahan uji, meski semua milik kepunyaannya habis lenyap termasuk anak-anaknya, tetapi tetap percaya pada Allah yang baik. Ia tetap setia dan tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan banyak manusia di bumi ini yang dengan rela meninggalkan Tuhan hanya karena harta, hanya karena kedudukan, hanya karena teman hidup. Ayub malah bersedia melepaskan semuanya asal saja ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia melihat bahwa apa yang dimiliki itu adalah dari Tuhan asalnya. Dan kalau Tuhan yang mengambil, biarlah Allah yang mengurusnya. Saudara sekalian, karena itu iblis belum berhenti untuk menggoyahkan iman Ayub. Dan ia sekali lagi datang kepada Tuhan, ingin menduduh Ayub, bahwa jika semua yang ada padanya diambil ternyata tidak berhasil, maka ketika ia diberikan penyakit yang berat, kulitnya, tulang-tulangnya, iblis memastikan saat itulah Ayub akan mengutuki Allah dan menolaknya. Saudara-saudaraku, sampai di sini pun kita bertanya, mengapa orang yang taat, setia dan baik terus-menerus mengalami berbagai pencobaan? Seharusnya orang yang setia dan taat itu mengalami banyak hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Ternyata tidak.
Justru karena ia setia, maka iblis akan terus merongrong hidupnya agar menjauh dari Allah. Iblis akan terus bekerja dalam dunia ini untuk menggoda agar umat-umat yang masih tetap setia dan taat pada Allah memberontak padanya, mulai dari cara yang halus sampai pada peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya, dengan harapan supaya manusia yang percaya kepada Tuhan menjadi menolak dan mengutuki Allah, meninggalkan Allah dan tidak setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ujian iman seorang yang benar melalui penderitaan semacam ini bermakna besar. Allah mengatakan semua ada dalam kuasamu, tetapi hanya sayangkan nyawanya. Dan seolah-olah Allah akan berkata, coba buktikan, sebab aku akan memberikan kekuatan padanya. Karena yang dipertaruhkan adalah nama Allah di dalam pergumulan rohani terbesar sepanjang zaman ini. Bahwa Yesus Kristus berjanji di dalam Roh Kudus-Nya akan menyertai umat-umat yang percaya kepadanya di dalam pergumulan-pergumulan iman di dalam dunia ini. Sehingga meskipun iblis terus berusaha untuk menghancurkan keyakinannya kepada Tuhan, ia akan memperoleh kekuatan di dalam Roh Kudus untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, dalam Rasul Petrus berkata menurut perspektif perjanjian baru. Ia mengatakan di dalam 1 Petrus, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara-saudaraku, jika sekarang kita harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan yang menyusahkan, bahkan mungkin menyesakkan dada kita, ingatlah dan pandanglah Kristus yang dengan tekun menanggung semua penderitaan demi kita. Semua adalah dalam kontrol kasih Allah, akan diubah menjadi alat kemurnian iman kita. Emas saja akan mengalami pemurnian dalam panggangan api yang panas untuk memurnikannya dari kotoran atau logam yang tidak mulia. Demikian juga dengan kualitas iman kita, akan terbukti kemurniannya bila melewati berbagai-bagai penderitaan yang tidak ringan, bahkan mungkin berat. Saudaraku, dalam memperingati minggu-minggu sengsara Kristus, marilah kita merenungkan betapa besar penderitaan yang Dia sudah alami bagi kita. Namun ia tetap tekun dan menjalaninya sampai karya penyelamatannya selesai bagi manusia yang berdosa. Jadi saudara sekalian, berbahagialah jikalau sekarang ini kita sedang menderita dengan berbagai-bagai hal. Bersabarlah, bertekunlah, dan angkatlah tangan penyerahan kita kepadanya. Maka ia akan turun tangan memberikan kekuatan kepada kita melewati semua masa-masa sukar dan penderitaan yang kita harus alami. Percayalah, Ia berjanji akan terus menyertai kita sampai beroleh kemenangan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Jikalau kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan, penderitaan dan kesusahan hidup, ingatkanlah kami terhadap firman-Mu saat ini. Bahwa iman kami, percaya kami, kesetiaan kami kepadamu kadang-kadang harus diuji dengan berbagai-bagai persoalan hidup yang kami hadapi. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu apapun yang terjadi. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami, menopang kami dan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Jikalau mereka sedang berada pada masa-masa sukar dalam hidup mereka, tolonglah ya Tuhan, ingatkanlah mereka tentang sabda-Mu, supaya mereka tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Kuatkanlah kami untuk terus-menerus bersandar kepada kekuatan Allah, supaya kami beroleh kekuatan untuk melewati masa-masa sukar yang harus kami derita. Terima kasih ya Bapa di sorga, sertai kami dan tuntun kami melewati hari ini dan berbagai-bagai kegiatan aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah pikiran, perkataan hingga tingkah laku kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan diri dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.